Viral Kovacic girang saat Palmer bobol Man City. Cole Palmer menjadi penyelamat Chelsea saat melawan Manchester City. Saat gelandang muda The Blues itu bikin gol, terlihat Mateo Kovacic bereaksi. Momen itu terjadi di masa injury time laga Chelsea versus City di Stamford Bridge, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah mendapat penalti usai Armando Broja dilanggar. Palmer, yang merupakan ex-pemain City, maju menjadi eksekutor. Dengan dingin pemain 21 tahun itu mencetak gol ke gawang bekas timnya. Skor menjadi 4-4, Chelsea terhindar dari kekalahan. Di balik gol itu, rupanya ada Kovacic yang disorot. Mantan gelandang Chelsea itu terlihat bereaksi saat Palmer menjebol gawang City. Dari video yang viral di media sosial, terlihat Kovacic mengepalkan tangan terlihat senang usai Cole Palmer bikin gol. Aksi Kovacic itu kemudian disorot netizen. Demi Douglas Luiz, Arsenal siap korbankan Emile Smith-Rowe. Arsenal dikabarkan siap melepas Emile Smith-Rowe jika itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk merekrut gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Setelah musim 2021-22, Emile Smith-Rowe dianggap sebagai salah satu pemain paling berharga dari Mikel Arteta setelah menyumbangkan 10 gol dan 2 assist selama musim Premier League tersebut. Namun, cedera dan persaingan telah membuat playmaker serba bisa ini terpinggirkan di saat Arsenal berkembang pesat. Menurut Vicages, Arsenal mungkin akan memasukkan Smith-Rowe dalam proposal untuk mendaratkan Douglas Luiz pada bulan Januari atau musim panas mendatang. 3 bintang Liga Inggris diincar klub Arab Saudi, ada Mo Salah. Klub Arab Saudi belum berhenti meneror klub Eropa untuk dibajak pemainnya. Ada laporan 3 bintang Liga Inggris diincar, salah satunya Mohamed Salah. Menurut laporan Telegraph, 3 pemain itu adalah Mohamed Salah, Liverpool, Richarlison, Tottenham Hotspur, dan Jadon Sancho, Manchester United. Ketiganya masuk didikan klub-klub Arab Saudi. Salah menjadi incaran klub Arab Saudi sejak lama. Namun, bintang asal Mesir itu masih belum tertarik pindah, meski kabarnya sudah coba ditawari kontrak fantastis. Kans klub Arab Saudi mengincar Mohamed Salah juga dinilai sulit. Maka dari itu, mereka mengalihkan incaran ke pemain lain. Nama Sancho yang kemudian mencuat. Winger Manchester United itu tengah menemui ketidakjelasan nasib, usai dihukum manajer Erik ten Hag. Kemudian, pemain lain yang masuk radar Arab Saudi adalah Richarlison. Penyerang Tottenham Hotspur juga masih kesulitan bersama Lillywhites. Dibeli dari Everton musim lalu, Richarlison baru membuat 5 gol buat Tottenham dari 46 penampilan. Selain terganggu isu kesehatan mentalnya, pemain asal Brasil itu juga kerap diusik cedera. Bursa transfer Januari sebentar lagi dibuka, yang menjadi kesempatan bintang-bintang Eropa untuk pindah. Siapa yang selanjutnya akan berlabuh ke Arab Saudi? Harry Maguire, persaingan bek tengah MU sengit banget. Harry Maguire membahas persaingan mendapatkan posisi bek tengah Manchester United. Pemain nomor punggung 5 itu mengungkap ada persaingan sengit. Maguire sudah menjadi pilihan pertama Erik ten Hag di MU dalam beberapa laga terakhir. Dalam catatan Transfermarkt, dia sudah bermain 11 kali di semua ajang. Meski seorang bek tengah, Maguire sudah memberi kontribusi gol dan assist untuk MU. Dia sudah mengemas 1 gol dan 1 assist untuk Setan Merah. Maguire akan bekerja keras demi mendapatkan kepercayaan ten Hag bisa bermain di pos bek tengah MU. Saya bersedia untuk bertahan dan berjuang untuk mendapatkan tempat, dan kami mempunyai 4-5 bek tengah internasional papan atas di klub ini, dan kompetisi untuk mendapatkan tempat sangat sengit, kata Maguire di Talksport. Valverde yang tak pernah bisa jaga Lionel Messi. Federico Valverde mengaku kewalahan menjaga Lionel Messi. Beberapa kali bertemu dengan La Pulga, gelandang Real Madrid itu selalu kesulitan menjaganya. Hal itu dilontarkan Valverde jelang pertemuan Uruguay versus Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain berusia 25 tahun itu tak tahu cara menghentikan Messi, khususnya dalam laga El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya tidak pernah bisa menghentikannya, kata Valverde kepada Marca. Federico Valverde sendiri mengapresiasi Lionel Messi yang bisa membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Ia menyebut Messi salah satu yang terbaik di dunia. Bayer Leverkusen memburu gelar Bundesliga 2023-2024. Bayer Leverkusen belum pernah meraih gelar juara Bundesliga. Capaian terbaik mereka sejauh ini adalah runner-up, yang terakhir didapat pada musim 2010-2011 lalu. Pada musim 2023-2024, Leverkusen mempunyai peluang untuk meraih gelar juara.
Sebab, hingga pekan ke-11, Leverkusen berada di puncak klasemen dengan status belum pernah terkalahkan. Leverkusen bukan hanya belum pernah kalah di Bundesliga. Sejauh ini, mereka juga sangat solid ketika berlaga di DFB Pokal dan Liga Eropa. Di bawah kendali pelatih Xabi Alonso, ada harapan bagi Leverkusen untuk meraih trofi. Harapan itu diapungkan oleh gelandang Ezequiel Palacios. Latihan pertama, gelandang Argentina disikut Messi sampai nyengir. Lionel Messi dan Rodrigo de Paul menyuguhkan pemandangan menarik dalam sesi latihan terbaru timnas Argentina. Pusat latihan Argentina di Ezeiza kembali menggelar kegiatan pada Selasa. Pasukan Albiceleste berkumpul lagi guna menyambut matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. 5 hari berselang, mereka terbang ke Rio de Janeiro untuk menantang tuan rumah Brasil. Salah satu menu dalam latihan pertama Argentina adalah latih tanding 7 lawan 7. Messi kebetulan berada di kubu berlawanan dengan Rodrigo de Paul. Alhasil, bentrokan kedua pemain tak terelakkan. Ada sebuah momen ketika Messi mendapat penjagaan dari de Paul. Bermaksud bercanda, La Pulga meluncurkan sikutan pelan ke dada gelandang berpostur 180 cm itu. Adegan pun ditutup dengan senyuman dari mereka berdua. Conor Gallagher optimis segera perpanjang kontrak di Chelsea. Conor Gallagher yakin dia akan menandatangani kontrak baru dengan Chelsea setelah bursa transfer musim panas yang gila, di mana sang gelandang nyaris meninggalkan Stamford Bridge. Namun Mauricio Pochettino akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pemain jebolan akademi tersebut dan Gallagher bisa dibilang menjadi pemain terbaik The Blues musim ini, tampil sangat mengesankan dengan etos kerja dan pressingnya. Dia hanya memiliki 18 bulan tersisa dalam kontraknya saat ini, namun Gallagher berharap untuk menandatangani kesepakatan baru dan mengatakan bahwa persaingan yang semakin ketat pada akhirnya membuatnya menjadi pemain yang lebih baik. Tampil impresif, kiper utama Lazio dipantau klub-klub Premier League. Kiper utama Lazio, Ivan Provedel dikabarkan sedang dipantau oleh beberapa klub Premier League berkat penampilan impresifnya bersama klub ibu kota Italia terhitung sejak ia bergabung di bursa musim panas tahun lalu. Ivan Provedel dan lini pertahanan Lazio mulai bangkit kembali setelah mengalami start yang cukup mengecewakan di musim ini. Kiper asal Italia tersebut kabarnya dipantau oleh beberapa klub Premier League berkat performa impresifnya dalam 18 bulan terakhir. Ia direkrut sebagai pelapis Luis Maximiano namun ternyata dengan cepat mengambil alih posisi kiper utama dari pemain asal Portugal tersebut dan menjadi salah satu kiper terbaik di Serie A. Mulai susun rencana, Diogo Jota dan Adrian berambisi jadi pelatih. Diogo Jota dan Adrian menunjukkan keinginan besar mereka untuk mendapatkan lisensi kepelatihan, setelah keduanya menjadi dua pemain Liverpool terbaru yang mengambil jalur tersebut. Pasukan Jurgen Klopp telah bubar dan melakukan perjalanan keliling dunia untuk mewakili negaranya masing-masing pada jeda internasional terakhir tahun ini, menyusul kemenangan 3-0 atas Brentford. Namun sebelum jeda internasional bulan November, Jota dan Adrian terus berlatih keras untuk mendapatkan lisensi kepelatihan mereka. Keduanya menjadi pemimpin dalam sebuah sesi latihan dalam usaha mereka untuk lulus dari tes tersebut. Dua ini melatih para pemain muda dari Akademi Steven Gerrard sebelum jeda internasional. Selain itu khusus bagi Adrian, ia juga menjalani penilaian kepelatihan lisensi UEFA awal bulan ini. Berbicara tentang upaya mendapatkan lisensi B UEFA di situs resmi klub, Diogo Jota berkata, "Saat ini, saya tidak keberatan menjadi pelatih." Akhirnya Arsenal serius cari pengganti Thomas Partey. Satu keputusan penting diambil Arsenal jelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2024. Arsenal akan mencari penggantinya Thomas Partey. Semenjak musim 2023-2024 dimulai, Partey baru tampil sebagai starter sebanyak 3 kali. Hal ini bikin dirinya mulai merasa tidak nyaman di Emirates Stadium. Alhasil, muncul laporan bahwa sang pemain ingin hengkang di pertengahan musim nanti. Dari sinilah rumor Arsenal ingin mencari penggantinya berhembus ke publik. Namun, Arsenal masih maju mundur. Di satu sisi ingin mencari pengganti, tetapi di sisi lain tidak mau melepas Partey begitu saja. Akhirnya ada satu momen yang membuat Arsenal mengambil keputusan tegas. Momen tersebut adalah cedera yang dialami Partey sekarang. Gelandang berusia 30 tahun tersebut mengalami cedera paha. Partey tidak akan sembuh sampai akhir tahun 2023. Keadaan ini memaksa Arsenal untuk mencari penggantinya. Karena kalau tidak, kedalaman skuad Arsenal berada dalam bahaya. Nah, menurut laporan 90 Min, ada satu pemain yang kini ditargetkan oleh Arsenal untuk menggantikan Partey. Ia adalah Ruben Neves.
Gelandang Al Hilal tersebut sebenarnya sudah lama diincar oleh Arsenal. Namun sampai ia pindah ke Arab Saudi, keinginan itu tidak sempat terrealisasi. Kini, keinginan tersebut muncul kembali. Arsenal ingin mendatangkan Neves di musim dingin 2024 untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Partey. Barcelona akui berniat permanenkan Felix dan Cancelo. Direktur Barcelona, Deco, mengakui bahwa klubnya berniat untuk mempertahankan Joao Felix dan Joao Cancelo secara permanen di Camp Nou. Barcelona terus berbisnis meski kondisi keuangan mereka belum membaik. Barca berani mendatangkan pemain-pemain baru ke Camp Nou, termasuk Joao Cancelo dan Joao Felix pada musim panas 2023 kemarin. Cancelo dipinjam dari Manchester City sementara Felix disewa dari Chelsea. Felix dan Cancelo langsung jadi andalan Barcelona. Dari situ muncul rumor bahwa keduanya akan dipermanenkan di Camp Nou. Ex-presiden Juventus bakal jadi CEO baru Manchester United? Mantan presiden Juventus dan juga direktur PSG yakni Jean-Claude Blanc, dilaporkan menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi CEO Manchester United. Pada hari Rabu kemarin, CEO Manchester United yakni Richard Arnold memutuskan untuk mundur dari jabatannya per tahun 2024 mendatang. Arnold memilih untuk meletakkan jabatan yang sudah didudukinya selama 16 tahun terakhir, setelah MU dibeli sahamnya sebesar 25% oleh Sir Jim Ratcliffe. Posisi yang ditinggalkan oleh Arnold buat Setan Merah harus mencari sosok baru untuk mengisi posisi CEO. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Foot Mercato, nama Jean-Claude Blanc menjadi kandidat terkuat untuk menduduki posisi eksekutif tertinggi di Man United. Blanc sendiri bukan sosok sembarangan di kancah manajemen klub sepak bola profesional. Pria asal Prancis adalah bekas petinggi dari Juventus. Sempat menduduki jabatan sebagai direktur umum dari tahun 2006 hingga 2009, Blanc kemudian diangkat sebagai presiden Juve sampai dengan tahun 2011. Setelah itu Blanc pulang ke kampung halamannya Prancis untuk menduduki direktur umum Paris Saint-Germain. Bersama PSG, Blanc menjabat sebagai direktur selama 1 dekade lebih sebelum akhirnya memilih mundur di tahun 2022 kemarin. Kini dengan statusnya yang tidak terikat dengan klub manapun, MU pun tertarik untuk mempekerjakan pria 60 tahun. Dengan pengalamannya memegang klub sebesar Juve dan PSG, Setan Merah tentu berharap Blanc dengan tangan dinginnya bisa mengembalikan kejayaan MU yang runtuh dalam beberapa tahun terakhir.